Yang sebelumnya aku dapat sekitar 2 digit. Oke. Tapi hilangnya? Gede. Oke. Kembali ke informasi dari teman kamu itu. Jadi sistemnya tuh dikasih menang dulu. Iya. Besar. Iya. Sampai tercuci otak, ketagihan. Ketagihan. Sampai dia banyak orang pinjol-pinjol untuk judol. Iya. Terjerat utang besar, Iya. kekalahan besar, Iya. miskin. Mungkin saja kamu pernah terjerumus dan terlibat Judi online. Oke, sebagai pemain Iya, pemain. pernah menang, Belum. rugi besar, Besar banget. jerih payah kamu semuanya itu untuk hidup saja, menyambung saja susah, Iya. hancur dengan judol. Betul lah, hancur banget. Ludes semua. Saat itu sudah punya apa saja sebelum masuk ke judol? Aku punya moge, motor gede. Wow, Iya, itu hasil dari aku berkarya di Jakarta. hilang. Hilang karena judol. Kamu punya kenalan banyak yang pemain judol juga? Teman aku ada yang di salah satu negara. Sebagai? Admin judol. Wow, Iya. apa yang diinformasikan oleh teman kamu yang sebagai admin judol itu? Apakah judol itu benar-benar merampas semua? Benar-benar merampas semua dan akhirnya apa yang aku punya seperti motor dan tabungan habis ludes semua. Oke. Seperti apa awalnya kamu tertarik dengan judol? Awalnya gimana sih? Awalnya aku punya motor gede, moge. Aku mengikuti salah satu klub motor dan kenal sama salah satu member di klub motor itu, senior aku. Terus? Dia mengajak dan menjanjikan kemenangan yang gede. Terus tapi ternyata semua hanya omong kosong. Sekalipun biasanya kalau judol itu biasanya kan diiming-imingin sekali menang gitu. Nah itu berarti kita mau tanya tentang informasi dari teman kamu yang menjadi admin, salah satu admin judol sampai di luar Indonesia tadi kamu bilang. Jadi sistemnya tuh mereka gimana untuk menjeratnya tuh? Bisa diceritakan? Itu awalnya mereka kasih kemenangan dulu. Kemenangan yang gede. Ya sampai otak kita dicuci. Bahwa ini benar-benar bisa menang. Tapi yang aku rasakan memang ada dikasih gede. Tapi seberapa besar kemenangan yang kamu dapat daripada penghasilan yang kamu dapat sebelumnya? Oke. Yang sebelumnya aku dapat sekitar 2 digit. Oke. Tapi hilangnya? Gede. Oke. Kembali ke informasi dari teman kamu itu. Jadi sistemnya tuh dikasih menang dulu. Iya. Besar. Iya. Sampai tercuci otak, ketagihan. Ketagihan. Sampai dia banyak orang pinjol-pinjol untuk judol. Iya. Terjerat utang besar, kekalahan besar, miskin. Semua miskin, ludes. Apa yang membuat kamu hari ini memutuskan berhenti? Apakah mungkin ada informasi penting selain sistemnya gitu, tidak menguntungkan sama sekali bahkan merugikan? Atau ada kejadian mungkin yang kamu tahu dari teman kamu itu yang membuat kamu stop? Itu ada yang sempat aku dapat info, mengakhiri hidupnya. Hah? Iya benar. Gara-gara judol? Gara-gara judol. Gara-gara judol itu. Bisikin boleh. Aku bisikin ya, maaf ini tidak bisa diceritakan.
Kamu melihat langsung tapi? Melihat langsung. Oke. Oke, paham. Wow. Ya. Ya. Depan mata kamu? Depan mata. Berat banget itu. Merasa bersalah. Bersalah banget. Itu yang membuat aku berhenti. Pemirsa, ini saksi hidup. Menceritakan pengalamannya yang mungkin terjadi kepada banyak orang. Semua diberikan mimpi, diberikan harapan, sampai melupakan kenyataan dan realita. Apapun dilakukan, apapun dijual, apapun. Iya. Sampai nyawanya pun terjual. Ya. Untuk sesuatu yang nihil dan omong kosong. Ini buktinya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini dengan cerita nyata, walaupun kami tidak bisa menceritakan secara detail, cukup kita bertujuh yang dengar ikut sesak membayangkannya. Kamu mau menyampaikan apa ke teman-teman yang mungkin masih mencoba-mencoba, masih menikmati, ataupun sedang kebingungan, terjerat di lingkaran yang sama? Sampaikan sesuatu. Aku cuma mau ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia, stop judol. Karena bukan hanya narkotika yang membunuh, tapi judol bisa membunuh kalian. Itu sangat berbahaya dan bisa merusak hidup kalian. Apalagi yang berumah tangga, stop. Bisa menghancurkan rumah tangga kalian. Semua hancur. Semua hancur. Masa depan juga pun hancur semua. Inilah contoh saya. Makasih ya kamu sudah bercerita. Karena aku gak mau orang lain sama seperti aku. Walaupun aku gak kenal, tapi aku tetap akan edukasi ke mereka agar jangan sampai terjerat. Ya. Iya. Membunuh tidak hanya secara fisik. Iya. Tapi membunuh secara mental juga. Betul. Dan lain sebagainya. Betul lah. Ini menjadi panggung kamu. Iya. Terima kasih sudah bercerita. Sama-sama. Tapi mudah-mudahan di panggung ini juga bisa membuka kamu supaya bisa berkarya lebih besar lagi. Kamu sekarang lagi merintis dari nol lagi. Dari nol lagi. Berusaha apapun yang terjadi, gagal tetap bangkit. Gagal bangkit sampai di ujung. Sampai di puncak. Pejuang dari Ternate akan berjuang di panggung rezeki ini. Sudah siap? Insya siap, Pak. Walaupun latar belakang di genre pop. Iya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa melakukan tugasnya, lagu apapun yang akan kita berikan kepada kamu. Iya, betul. Siap? Siap.
Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1. Aku pilih mania. Mania. Mania saja ya? Iya. 2 lagu 5 juta. Iya. Pilihan lagu-lagunya adalah Kopi Dangdut dan Seperti Mati Lampu, atau Kana dan Zakia. Pilih lagu yang kira-kira kamu mampu membawakannya dengan maksimal. Dengan hadiah 5 juta rupiah. Siap? 1, 2, 3. Pilih apa? Kopi Dangdut dan Seperti Mati Lampu. Oke, Kopi Dangdut dan Seperti Mati Lampu, silakan ambil nadanya. Au, tau gak gue nahan banget. Ya, dan Fani juga pernah jadi saksi buat orang yang mengakhirinya. Fani? Pernah jadi saksi, pernah melihat, nolongin. Jadi dia emang mau mengakhiri hidupnya gara-gara dia terlilit hutang di mana-mana, terus dia udah bingung banget mau cari kemana, akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya. Fani? Bukan Fani mau nolongin. Ya lihat maksudnya Fani. Iya, Fani nolongin. Karena katanya gini. Kenal gak? Karena katanya begini, dia secandu itu karena udah banyak banget uang yang dikeluarkan, kalah lagi, dan berharap uang itu bisa kembali lagi. Dan terus seperti dan itu. Terus dia udah gak ada rumah, mobil, kuliahnya terhenti. Bahkan dia udah gak dianggap keluarga di keluarganya sendiri. Dan itu sampai sekarang kayaknya belum dapat dia kapok. Belum kapok juga dia. Ya mudah-mudahan dan cerita tadi teman kita ini bisa membuka mata. Ya. Hey sadar, hey. Sadar, ya. Judul itu jahat banget. Ya. Ya mau kaya kerja, betul gak sih? Ya betul, mending kerja. Aduh, ya mudah-mudahan kita keluarga kita terlindung dari seperti itu ya. Amin. Oke. Ya Rabbal Alamin. Sip, kalau gitu karena informasinya, saya kemarin ngobrol dengan Ustadz Felix juga. Judul itu sekarang sudah anak-anak SD juga. Iya, benar banget. Betul, karena dari games-games itu bisa klik ke judul. Muncul, iya. Jeratannya luar biasa, jadi hati-hati ya. Kami menceritakan seperti ini supaya menjadi ilmu dan pengingat untuk kita semuanya. Buat orang tua juga diawasi terus anak. Oke, mendingan udah cari rezeki sini aja. Kasih tahu informasi gimana caranya untuk ikut DMD. Betul, daripada judul-judul mending kalian langsung aja cari rezeki di DMD. Dengan cara kalian daftarkan diri, langsung aja scan QR yang ada di sini. Di sini ya, 1, 2, 3, udah. Klik dan isi formulir yang ada di sana. Terus kirim video kalian bernyanyi sebagus-bagusnya, daftarnya gratis. Oke. Nah kalau kalian lagi mau kemana-mana gitu tapi tetap mau nonton DMD Panggung Rezeki, tinggal scan barcode yang di sini nih. Nih. Ada cara lebih gampang lagi, semuanya kalian tinggal download aplikasi RCTI Plus di Play Store atau App Store sekarang juga, gratis. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ayo